5 tanda malaikat sering hadir di rumahmu karena sering melakukan hal ini. Yang like dan subscribe semoga masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, dan sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan baik. Inilah 5 tanda rumah yang sering didatangi oleh malaikat. 1. Rumah yang sering dipakai berzikir. Berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. 2. Rumah yang dijadikan tempat solat. Solat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat solat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketenteraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam, dan jika hendak solat witir, beliau membangunkan anak Aisyah dan menyuruhnya untuk solat. Hadis riwayat Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat salat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan salat, sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 39, kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan dobkat sebuah kalimat. Firman dari Allah, teladan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan solat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sekelompok malaikat yang bergiliran mengawasi kalian pada malam hari, dan sekelompok lagi pada siang hari. Mereka berkumpul pada waktu sholat asyar dan subuh. Kemudian malaikat yang telah mengawasi kalian pada malam hari naik ke langit. Lalu Allah bertanya kepada mereka, padahal dia lebih tahu, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat itu menjawab, kami meninggalkan mereka ketika mereka sedang sholat, dan kami datangi mereka ketika mereka sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan didatangi oleh malaikat dan ditinggalkan setan-setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya, ketika seorang muslim masuk rumahnya sambil mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Begitu pula ketika sebelum makan kita mengucap bismillah,
Setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi. Tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini." 4. Rumah yang sering dibacakan solawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan solawat umatku kepadaku." Hadis riwayat Nasai. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca solawat? Mereka akan menyampaikan salawat itu kepada Rasulullah SAW dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kalau orang bersyalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan, meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. 5. Rumah yang sering dikumandangkan adzan. Adzan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun kalimat adzan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan adzan adalah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara adzan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Apabila adzan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan adzan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap adzan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah. Yang dimaksud setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya. Karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Semoga rumah kita selalu senantiasa dikelilingi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk salah satu rumah yang mendapat limpahan rahmat, berkah, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk subscribe dan support. Jadi tahu channel agar terus bisa menyajikan konten-konten bermanfaat lainnya. Mari kita terus belajar dan saling mengingatkan dalam kebaikan.